Sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya bersama saya Puspa Novitasari dalam praktikum digital marketing. Setelah sebelumnya kita sudah membahas membuat copywriting, maka kali ini kita akan lanjut membahas content writing sebagai pelengkap dari konten yang akan kita produksi. Teman-teman silahkan menyimak dan mencatat poin-poin penting pada praktikum kali ini. Nah, copywriting dan content writing ini seringkali disamakan dan tidak dapat dibedakan. Membedakan secara keseluruhan ya itu terkait dengan tujuannya. Jadi kalau misalkan di copywriting ya tujuannya itu untuk menarik konsumen untuk membeli, tapi kalau di content writing itu tujuannya untuk membangun engagement atau keterlibatan ya. Nah, jadi kalau kita buat secara umum, gambaran dari perbedaan antara copywriting dan content writing adalah sebagai berikut. Yang pertama dilihat dari isinya. Ya, copywriting ini isinya adalah promosi. Jadi murni promosi mengenai produk ataupun jasa dari suatu perusahaan ataupun suatu bisnis. Isinya adalah promosi, dan promosi saja. Tapi kalau content writing ini berupa informasi ya, kemudian tips-tips, kemudian ada juga games, kemudian ada juga pengumuman harga promo dan lain sebagainya, mengenai satu hal yang berkenaan dengan produk maupun jasa tersebut ya. Nah, kemudian tujuannya seperti yang tadi sudah kita bahas ya, tujuan copywriting adalah menarik konsumen atau calon pembeli untuk membeli produk ataupun jasa yang ditawarkan. Jadi tujuan akhirnya adalah membeli produk kita. Supaya laku terjual, ini adalah tujuan dari copywriting. Berbeda dengan content writing, di mana content writing ini lebih ke soft selling gitu ya. Jadi membangun kepercayaan, kemudian minat dan memberikan informasi pada para pembaca. Jadi kontennya tidak lagi hanya berupa membahas pembelian produk dan lain sebagainya, tapi lebih kepada bagaimana membangun keterlibatan dan kepercayaan dari calon audiens untuk membeli produk kita. Ini adalah content writing. Nah, kemudian tugasnya. Copywriting ini tugasnya memasarkan produk atau jasa, sedangkan content writing tugasnya untuk meningkatkan traffic atau kunjungan konten. Ya, jadi supaya makin banyak yang lihat, supaya makin banyak orang yang tahu produk kita, itu adalah content writing. Kemudian gaya tulisan, kalau copywriting ini biasanya lebih pendek ya, dengan ciri khasnya ada slogannya, ada headline-nya, ada tagline-nya ya. Jadi lebih ringkas dan mudah diingat, itu adalah copywriting. Tapi kalau content writing ini lebih panjang ya, dan detail karena tujuannya untuk mengedukasi, menginformasikan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana contoh penulisan dari content writing? Teman-teman ingat kembali, tujuan dari publikasi konten ada 6 macam ya. Ada entertainment, ada inspiration, ada education, ada conversation, ada connection, dan ada promotion. Bentuk dari entertainment ini bisa berupa games, kemudian challenge, kemudian meme ya, puzzle, dan sebagainya. Kemudian inspiration ini bentuknya bisa quotes ya, kemudian bisa juga kisah inspiratif atau cerita sukses dari owner, dan lain sebagainya. Kemudian education ini bisa berupa sharing ilmu ya, kemudian tips dan trik ataupun insight baru. Nah, conversation ini bisa berupa polling atau memberikan pertanyaan yang memancing interaksi dari follower. Connection ini bisa berupa unboxing produk ya, kemudian behind the scene produk serta testimoni produk. Dan promotion ini bisa berupa giveaway ya, kemudian promo discount, kemudian ada juga promo bundling atau buy one get one. Nah, dalam soal ini teman-teman diminta untuk membuat contoh konten yang memuat tujuan konten, kemudian bentuk konten, kemudian isi dari konten, serta content writing-nya. Misalkan membuat konten untuk produk elektronik, punyanya Mito gitu ya. Nah, untuk membuat satu contoh konten di sini misalkan kita ambil konten entertainment ya, lagi bikin game, di mana di sini kita bikin salah satu game yaitu match and form ya. Jadi memasangkan dan menebak urutan dari potongan puzzle itu di sini di mito.id ini ya. Jadi membuat game seperti ini jangan terus kayak nggak nyambung dengan produknya gitu, tapi teman-teman bisa membuat games yang nyambung dengan produknya. Jadi di sini misalkan ada salah satu produknya Mito ya, yang kita pecah-pecah jadi beberapa bagian, kemudian kita meminta customer itu atau audience untuk menebak potongan puzzle tersebut. Nah, jadi tidak hanya sekedar menebak gambar hewan atau menebak gambar buah gitu ya teman-teman, tapi bisa kita sekalikan selipkan dengan mengedukasi produk kita. Jadi di sini kita bisa mengenalkan produk kita melalui games yang kita buat. Nah, di sini captionnya,
Nah, untuk caption atau content writing ini tidak ada patokan khusus ya, artinya teman-teman tidak perlu mengikuti formula AIDA ataupun formula FOMO. Yang jelas apa yang kita tuliskan sebagai caption ini melengkapi apa yang ada di konten kita. Jadi content writing-nya mengikuti dari isi konten yang kita buat. Nah, dalam hal ini misalkan karena kita membuat konten entertainment atau konten games puzzle tadi, maka teman-teman menuliskan kalimat pelengkap yang menyesuaikan isi dari konten tersebut. Misalkan nih, Beta Lovers, ada yang bisa tebak urutan dari potongan puzzle agar jadi gambar stream to P200. Nah, misalkan seperti itu. Jadi, kita membuat kalimat yang menyertakan atau melengkapi gambar atau konten yang telah kita buat tersebut. Tuh. Nah, ini termasuk salah satu jenis konten dengan tujuan entertainment, dan bentuk kontennya di sini kita buat single image saja karena hanya mencocokkan gambar ya. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah gambar kontennya, di sebelah kanan adalah content writing. Nah, berikutnya masih dengan produk Mito juga ya. Misalkan di sini kita mau ngebikin salah satu konten entertainment yang menghibur gitu, yang lucu-lucuan. Nah, jadi di sini ada salah satu selebgram ya, di sini namanya Rensia Sanvira. Bisa dia bikin konten lucu-lucuannya sama kayak babysitter anaknya yang sebelahnya ini. Nah, jadi di sini dia sekaligus memperkenalkan adanya produk Mito Digital Presto Cooker gitu, tapi kayak dibuat lucu-lucuan pakai podcast gitu ya dengan babysitternya. Kemudian dia bikin satu content writing yang melengkapi gambar ataupun video yang dia angkat di kontennya tersebut. Nah, jadi ini termasuk soft selling juga. Jadi dia sebenarnya jualan produk digital Presto, tapi tidak langsung to the point kita jualan, enggak. Tapi dia bikin kayak semacam konten lucu-lucuan ya, dimana di sini tujuannya adalah untuk mengentertain calon konsumen atau audiens tersebut. Nah, berikutnya adalah konten dengan tujuan inspiration. Di sini misalkan membahas kisah sukses dari Ina Cookies. Jadi Ina Cookies ini kisahnya cukup viral ya, karena si Ina Cookies ini berangkat betul-betul dari bawah ya, dimana dari nol hingga jadi sekarang jadi pabrik kue kering terkenal, bahkan sudah punya banyak reseller di seluruh Indonesia, dan memang harganya itu cukup termasuk agak lumayan mahal gitu teman-temannya dibandingkan dengan kue kering sejenis, tapi memang rasanya tuh enak dan memang beda gitu dari kue kering lainnya. Kalau kue kering lainnya mungkin agak-agak yang lembut-lembut gitu ya, tapi kalau di Ina Cookies ini dia teksturnya agak sedikit lebih kering tapi crunchy. Nah, makanya dia cukup sering seliweran gitu kan di iklan-iklan ataupun di konten-konten tertentu, karena memang dia gencar banget pemasarannya. Dan dia juga sudah punya beberapa reseller di setiap kota besar. Di Solo salah satunya juga termasuk ada gitu yang menjadi reseller dari Ina Cookies ini. Nah, di sini salah satu konten dari Bia Konting ya, dia mengangkat kisah sukses dari Ina Cookies ini ya, menjadi konten dia yang bertujuan untuk inspiration. Jadi di sini captionnya pun atau content writing yang dia tuliskan yang melengkapi penjelasan dari konten yang dia buat ya. Jadi dia bikin siapa yang sudah kenal Ina Cookies, kue kering dengan rasa legendaris dan lain sebagainya. Ini adalah contoh content writing untuk produk yang bertujuan inspiration ya, dimana di sini bentuknya carousel aja. Jadi dia bikin per gambar ya, per slide gambar beberapa kisah sukses dari Ina Cookies ini. Nah, tujuan yang berikutnya adalah education. Jadi teman-teman misalkan ngebikin salah satu konten ya yang bertujuan untuk education, ini bisa mencantumkan tips-tips ya, kemudian insight baru dan lain sebagainya. Di sini misalkan kita mau memberikan salah satu resep ya, yaitu resep kue lapis legit. Nah, ini juga merupakan konten yang bertujuan education ya, dimana di sini membuatnya pakainya reels atau video ya. Jadi karena ini adalah kontennya membuat resep, maka content writingnya juga berupa tampilan resep ya. Teman-teman membahas bahan A ya, bahan B, kemudian caranya seperti apa. Ini adalah bagian dari content writing untuk konten tips membuat resep lapis legit. Nah, yang berikutnya untuk konten yang bertujuan conversation, di sini misalkan saya punya contoh ada kontennya Navila. Jadi Navila ini adalah salah satu minyak telon aromaterapi ya. Minyak telonnya ini agak berbeda dengan minyak telon lainnya. Jadi kalau minyak telon lainnya itu kan aromanya khas telon ya, tapi kalau di Navila ini aromanya memang aromaterapi. Jadi dia punya macam-macam teman-teman. Yang best seller yang kanan ini, jadi yang sarangnya, jadi kayak dia pakai sakura atau apa gitu. Jadi dia aromanya memang wangi dan tidak terlalu aroma minyak telon. Nah, ini beberapa bayi itu
lebih enak aromanya dengan pakai minyak telonnya Navila ini, karena aromanya itu nggak yang minyak telon banget. Jadi sekarang lagi hype karena memang mereka tuh berbeda dibandingkan dengan minyak telon lainnya. Jadi di sini misalkan kita mau bikin konten yang tujuannya untuk menampilkan interaksi dengan calon konsumer atau audiens. Jadi di sini kita kasih kayak pertanyaan gitu, di mana kita ada 2 gambar, kemudian disuruh milih mana dari 2 produk tersebut. Nah, dengan begitu nanti ada audiens yang saling mengomentari produk kita atau mengomentari konten kita. Yang berikutnya adalah konten yang bertujuan untuk connection ya. Di sini connection yang kita ambil contohnya adalah membuat testimoni. Jadi kita misalkan jualan produk fashion ya, Wirmona. Kemudian di sini kita mau menampilkan adanya testimoni positif dari pembeli kita ya melalui konten yang kita buat. Jadi di sini kita buat kontennya, kemudian konten writingnya selalu happy kalau baca testimoni dari customer. Nah, ini adalah salah satu contoh dari konten writing untuk konten dengan tujuan connection. Nah, yang berikutnya adalah konten yang bertujuan promotion. Di sini adalah contohnya salah satu produk kosmetik yaitu Skintific ya. Cukup terkenal nih Skintific, apalagi dia sering banget live ya, baik di TikTok maupun di Shopee ataupun di Instagram. Jadi banyak nih orang yang pengen mencoba produk kosmetik satu ini. Nah, di produknya Skintific ini dia membuat salah satu konten yang bertujuan untuk promotion ya, dimana dia bikin giveaway. Nah, untuk bentuknya dia pakainya carousel karena ada beberapa gambar dalam satu konten tersebut ya. Nah, ini yang sebelah kiri adalah kontennya ya, dia bikin gambar giveaway dan sebagainya, sedangkan konten writingnya ya melengkapi kalimat dari gambar konten tersebut. Karena di sini membahas giveaway, maka captionnya ya berupa pembahasan soal giveaway-nya. Dimana di sini giveaway-nya dapat Aqua Light Daily Sunscreen ya untuk 5 orang pemenang ya. Persyaratannya harus follow dan lain sebagainya. Ini adalah konten writing untuk konten dengan tujuan promotion. Itu saja teman-teman contoh dan teknik dari pembuatan content writing. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk buat content writing dari produk kalian sendiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.